Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo meminta penyaluran bantuan sosial atau bansos ke masyarakat tak dipolitisasi pada masa kampanye. Ganjar tambahkan dirinya tak memungkiri jika bansos dijadikan salah satu alat untuk kepentingan politik tertentu akhir-akhir ini. Menurut Ganjar, penyaluran bansos merupakan hak dan wewenang pemerintah yang telah disetujui DPR sebelumnya. Menyetujui bahwa penyaluran bansos itu ditunda sampai Pilpres karena takutnya ada jangan dipolitisasi. Oh, jangan dipolitisasi ya, Pak? Jangan dipolitisasikan, itu hanya rakyat. Okay. Karena kan klaimnya biasa. Iya, sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya. Dulu ada yang menyampaikan jangan pilih Ganjar, nanti dia akan menghentikan bansos. Yang statement seperti itu rasa-rasanya tidak ngerti aturan. Bahwa bansos itu disetujui. Sementara Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar bilang masyarakat harus mengetahui jika bansos itu dari pemerintah bukan dari pasangan calon tertentu. Dan atas hal itu Muhaimin mengajak masyarakat awasi penyaluran bansos agar tepat sasaran dan tak dipolitisasi. Butuh bantuan cepat, bansos nggak bisa dihentikan. Tapi rakyat juga harus tahu bahwa bansos itu punya uang negara, bukan uang calon. Nah, yang dikhawatirkan adalah oleh paslon yang mengusulkan itu mungkin jangan sampai itu dimanfaatkan oleh paslon tertentu sehingga mengatasnamakan bansos ini. Ya, makanya kalau mau nasibmu lebih berubah ya awasilah, ayo kita awasi. Sementara Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengaku prihatin, bilang adanya dugaan politisasi bansos saat masa kampanye tak boleh dijadikan alasan untuk menunda penyaluran bansos. Politisi dari Partai Gerindra ini menambahkan bansos adalah hak rakyat dan jika perlu ditambah. Pemberian bantuan sosial untuk rakyat ditunda sampai setelah pemilu, ya. Kami tentu kaget dan prihatin. Kok bisa ada pernyataan setega itu? Kontestasi pemilu dijadikan alasan untuk menunda pemenuhan hak rakyat. Seharusnya ya kita sebagai politisi harus berempati dengan rakyat. Jangan persoalan kontestasi ya kan menjadikan kita mengedepankan kepentingan kelompok, kepentingan golongan di atas kepentingan rakyat. Iya, saudara, kenapa Ganjar tiba-tiba bicara soal dugaan politisasi bansos atau bantuan sosial dan meminta penyaluran dari bansos ini jangan dijadikan komoditas politik jelang pemilu. Benarkah ada indikasi? Lalu bagaimana mengawasinya? Dan untuk mengulasnya sore ini sudah bergabung di Kompas Petang ada pengamat politik Universitas Diponegoro Nur Hidayat Sardini, ada juga juru bicara TKN Prabowo Gibran Aceh Hasan Syazili dan juga juru bicara TPN Ganjar Mahfud Guntur Romli. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Bang Guntur dulu. Bang Guntur, kenapa sih Mas Ganjar ini tiba-tiba bicara soal dugaan politisasi bansos? Emang ada temuan apa? Ya, kami mendukung ya Mbak, penyerahan bansos kepada masyarakat dan itu memang benar, itu merupakan kebutuhan yang mesti diterima oleh masyarakat dan merupakan hak dari penerima, hak masyarakat. Apalagi kan memang dalam kondisi terakhir-terakhir ini ya harus kita akui bahwa ada hal-hal yang sulit ya bagi masyarakat yang di kelas bawah. Maka kami sangat mendukung ya penyerahan bansos itu, namun dengan catatan dan yang sudah disampaikan oleh Mas Ganjar, bantuan sosial itu jangan dipolitisasi, apalagi hanya untuk kebutuhan pilpres, karena bansos itu merupakan hak dari masyarakat yang memang membutuhkan, dan perlu diingat bahwa segala keputusan bansos itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga diputuskan oleh DPR. Misalnya. Jadi ini baru sebuah dugaan atau temuan, Bang? Itu adalah wanti-wanti, ada upaya untuk pencegahan dan agar jangan sampai dipolitisasi untuk kepentingan pilpres tertentu, untuk calon pilpres tertentu. Jadi tidak ada tujuan untuk menuduh atau apapun, hanya perlu kehati-hatian karena dalam masa pemilu dan semuanya bisa dipolitisir. Semua bisa mengaku, semua bisa mengklaim
Maka dari itulah perlu kehati-hatian dalam penyaluran bantuan tersebut. Misalnya, contoh nih ya, contoh. Misalnya ada waktu Pak Jokowi itu ke Banyuwangi itu ada yang penyerahan ada Gimana Bang Guntur? itu kan tiba-tiba diklaim ya meskipun dia mengaku sebagai staf ahlinya presiden, tapi kan dia juga caleg dari Golkar itu di Banyuwangi itu. Nah ini kan bahaya menurut saya. Dan juga yang menyerahkan kenapa bukan seperti Menteri ATR BPN ya kan, tapi kok malah di situ ada caleg Golkar ya di Banyuwangi karena saya posisi di Banyuwangi. Nah kemudian tuh diklaim-klaim di masyarakat dengan membuat berita. Nah itu yang kita juga harus sangat hati-hati. Karena apapun yang menjadi program pemerintah itu adalah haknya masyarakat, tidak boleh diklaim oleh sebuah katakanlah partai politik atau sebuah oleh calon presiden tertentu. Jadi ini yang disampaikan Mas Ganjar itu hanya sebatas imbauan agar hati-hati. Demikian. Oke, ada sebatas atau ada imbauan ya, hati-hati. Nah, tapi kalau misalnya pesannya yang ditangkap dari Mas Ganjar ini, Kang Aceh, ini sebuah pernyataan yang jangan-jangan ada politisasinya juga nih? Ya, seharusnya memang tidak perlu dicurigai karena kita tahu bahwa pemerintahan Presiden Jokowi itu telah memiliki berbagai bantuan sosial ya. Dan bantuan sosial tersebut memang harus didistribusikan kepada masyarakat dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Misalnya saya secara kebetulan sebagai Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Sosial, ada banyak bantuan sosial yang telah diputuskan secara politik yang disalurkan melalui Kementerian Sosial. Misalnya sekarang ini sedang didistribusikan BLT El Nino sebagai respon terhadap beberapa peristiwa akibat dari perubahan iklim, akibat El Nino yang menyebabkan di beberapa daerah terjadi kegagalan panen dan lain-lain. Tentu untuk menjaga daya beli masyarakat, program BLT El Nino ini penting supaya masyarakat bisa memenuhi kebutuhan dasarnya dan tidak terganggu terhadap pemenuhan kebutuhan dasar tersebut. Atau misalnya program seperti program Keluarga Harapan, bantuan pangan non tunai atau BPNT, itu semua kan sebetulnya adalah program reguler yang disepakati secara politik sebagai bagian dari program pemerintah dan telah diputuskan. Tapi tadi katanya kata Bang Guntur itu ada satu contoh yang nyata tuh tadi temuan dari misalnya tadi Partai Golkar ya tadi ya, Bang Guntur ya, Kang Aceh. Ya, saya di dapil 3. Nah, gimana tuh, Kang? Ya, gini, saya kira kalau kementerian terkait yang mendistribusikannya atau misalnya ada anggota DPR yang mengawasi kinerja atas penyaluran bantuan tersebut yang terkait dengan bidang tersebut, maka saya kira itu bagian dari tugas konstitusional. Ya, nah yang harus ditegaskan oleh kita semua adalah bahwa bantuan sosial tersebut ya berasal dari anggaran negara yang diputuskan. Oke, jadi artinya pernyataan dilontarkan Mas Ganjar menurut Kang Aceh? Ya saya kira tadi disampaikan sebagai wanti-wanti, saya kira sesuatu yang wajar saja disampaikan. Karena kan dikhawatirkan terjadi klaim-mengklaim gitu ya. Tapi yang harus diketahui oleh masyarakat bahwa saat ini kan di antara 3 pasangan capres ini kan pada tingkat tertentu kita tidak bisa mengatakan bahwa yang satu oposisi, yang satu bukan. Semua menjadi bagian dari pemerintahan. Jadi misalnya seperti pasangan nomor 1 di situ juga merupakan ada partai politik yang mendukung pemerintah. Kalau pasangan nomor 2 jelas bahwa kami adalah partai pendukung pemerintah walaupun ada satu yang sejak awal memposisikan diri berbeda. Partai nomor 3 apalagi kan selama ini memang menjadi bagian dari pendukung pemerintah. Nah, jadi menurut saya jika kita menyebut
bahwa program bantuan sosial tersebut diklaim oleh salah satu, tentu saya kira tidak dalam kapasitas untuk itu. Oke. Bahwa masyarakat sekarang ini memang membutuhkan bantuan pemerintah dalam rangka bagaimana menjaga daya beli masyarakat dan memastikan bahwa masyarakat hadir, pemerintah hadir memberikan bantuan kepada masyarakat di tengah dampak dari salah satunya adalah soal perubahan iklim ini gitu. Oke, kalau gitu sekarang saya mau ketanya ke Mas NHS. Mas NHS, dari pernyataan Mas Ganjar ini soal dugaan politisasi bansos, jangan politisasi bansos ya. Nah ini sebenarnya sebuah pernyataan untuk kewaspadaan atau jangan-jangan ada temuan-temuan? Atau gimana melihatnya ini pernyataan dari Mas Ganjar? Ya, secara objektif memang diperlukan ya adanya semacam karitatif ya, yang memang kondisi seperti Kang Aceh tadi sampaikan, secara objektif kapasitas daya beli masyarakat kan menurun, apalagi dan terutama terkait dengan soal-soal yang menyangkut ya petty cash terutama. Lalu Pak Guntur juga benar karena memang itu kondisinya begitu ya. Apalagi kalau kita lihat di kantong-kantong daerah yang antara urban dan rural, memang itu terjadi kapasitas yang menurun ya daya belinya. Tetapi memang jika bansos atau hal-hal yang bersifat karitatif tadi itu tidak, pertama tepat sasaran, kedua tepat peruntukan, ketiga tentu saja tepat jumlah, karena juga ada hal-hal yang memang disalurkan secara tidak merata dan bias gitu ya. Sangat mungkin memang karena ini ada klaim yang kadang-kadang oleh caleg dan dalam pilkada juga sering begitu, itu bahwa itu pekerjaan pemerintah, itu adalah anggaran pemerintah pusat yang kemudian disalurkan secara selfish ya, diklaim. Nah itu sering terjadi juga. Dan kalau masuk ke wilayah elektoral, itulah yang disebut sebagai pork barrel itu ya, tong babi, yang itu kecil-kecil tapi merata, umum gitu ya, yang tentu saja diperlukan adanya untuk mengawasnya ya jelas jajaran Bawaslu, karena di satu sisi memang tidak mengurangi atau menghalangi terhadap hak masyarakat, dan itu memang komitmen pemerintah dan siapapun pemerintahnya kita juga harus objektif. Tetapi pada saat bersamaan harus tadi tepat sasaran ya, tepat jumlah, tepat. Nah, tapi kalau dugaan politisasinya, Mas? Ya, politisasinya adalah terkait dengan pork barrel tadi itu, dan memang itu kan alokasi pemerintah. Pork barrel ini kan metafor ya, perumpamaan atau tamsil yang itu kayak kantong babi, lalu kemudian diisinya itu yang bisa dibagi-bagi, bisa distribusi. Nah, sekarang yang penting justru adalah Mbak Tri adalah pengawasan sebenarnya, baik pengawasan yang secara organik harus dilakukan oleh Bawaslu, dan itu marak kalau tidak dicegah atau tidak difungsikan fungsi-fungsi pengawasan. Tetapi pada saat bersamaan juga jangan menghalangi tadi hak-hak ya, secara objektif memang diperlukan, apalagi kondisi subjektif masyarakat kita dalam situasi yang kira-kira dirundung kemalangan oleh karena kapasitas daya beli tadi. Jadi di satu sisi pemilu juga harus jalan, di situ ada fungsi elektoral, dan itu tugasnya jajaran Bawaslu karena itulah memang dibentuk untuk mengawasi semacam itu. Tapi pada saat bersamaan juga rakyat ini kan tidak boleh berhenti untuk selalu berekonomi. Dalam kondisi sekarang tentu saja harus ada yang itu tadi. Prinsipnya adalah tempat peruntukan, tepat jumlah dan seterusnya. Harus ketepatan itu ya yang perlu menjadi highlightnya. Oke, saya kembali ke Bang Guntur. Bang Guntur, ini kan dari TPN ada merekomendasikan ya kalau lebih baik ini ditunda dulu aja ya penyaluran bansosnya sampai pilpresnya selesai begitu. Nah, tapi tadi kata Kang Aceh juga bilang, loh semuanya kan masing-masing dari paslon 1, 2, 3 ini ada di pemerintahan juga. Tadi juga sudah menyindir nih Kementerian Sosial juga. Mbak, siapa dari TPN yang ini Mbak menganjurkan mundur setelah Todung Mulya Lubis, Bang Todung. Oh iya. Jadi kalau kami melihat itu kan bahwa untuk bantuan itu kalau memang waktunya sekarang ya tetap saja sekarang tuh kan, karena memang kalau melihat kebutuhan yang mendesak di masyarakat. Ya mungkin ucapan Bang Todung ataupun juga Mas Ganjar kan lebih ke soal ini ya, untuk sebagai himbauan lah ya. Karena dalam konteks pemilu ini kan semuanya bisa saling diklaim atau juga dimanfaatkan untuk kepentingan
partai tertentu, untuk pilihan capres tertentu. Tapi apa ada intinya kan kalau sudah menjadi keputusan dari DPR kemudian pemerintah, karena bagaimanapun kan soal bantuan sosial itu kan memang seperti disampaikan tadi tugasnya Pak Haji Aceh itu Komisi 8 ya, yang diputuskan bersama Menteri Sosial juga dari PDI Perjuangan ya. Tapi kan untuk penyaluran kan tetap tidak boleh ada unsur-unsur politik di situ, karena memang murni itu adalah bantuan dari pemerintah, dari negara yang menjadi haknya masyarakat, dan itu menjadi tanggung jawab ya yang juga harus disampaikan kepada masyarakat ya, bahwa itulah yang menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan ya santunan, bantuan bagi mereka yang lemah, mereka yang membutuhkan, begitu, Mbak. Kalau gitu Kang Aceh sebagai anggota DPR juga sebaiknya gimana nih? Bansos ini sementara ditunda dulu sampai Pilpres selesai atau tetap lanjutin aja? Harus dilanjutkan, karena kan kita tahu bahwa bantuan sosial ini tidak menyentuh semua masyarakat. Justru bantuan ini diberikan kepada level masyarakat yang sangat membutuhkan berdasarkan atas penilaian yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri ya. Karena kita tahu misalnya untuk program PKH ini sebanyak 10 juta keluarga ya. Dan untuk BPNT termasuk juga BLT El Nino ini sebanyak 18,9 juta. Tentu secara elektoral harusnya ini tidak dilihat sebagai memiliki makna politis, karena kan tidak menjangkau semua rakyat Indonesia atau pemilih Indonesia. Dan bahkan kalau kita lihat ya, secara politis, leading sektor dari Kementerian Sosial ini kan menterinya malah dari partainya yang mendukung partainya Mas Guntur gitu ya. PDI maksudnya? Jadi, ya jelas dong ya kan. Jadi saya kira sebetulnya buat TPN tidak harus dimaknai bahwa ini bagian dari politisasi, karena bagaimanapun. Jadi maksudnya ini lempar isu, Kang? Iya, maksud saya kan penanggung jawab dari program bantuan sosial ini kan ada pada Kementerian Sosial yang saat ini menterinya ada pada kader PDI Perjuangan. Jadi saya kira tidak harus dimaknai seperti begitu. Nah, yang harus kita lihat adalah kebutuhan objektif yang dialami oleh warga kita saat ini, dan penerima bantuan tadi apa yang disampaikan oleh Bang Nur Hidayat Sardini harus tepat sasaran, dan memang selama ini bantuan sosial harus dilakukan seperti begitu, sehingga tidak terkesan bahwa ini semacam charity bagi masyarakat dan punya tujuan politis tertentu yang berdampak terhadap elektoral. Karena kan kita tahu bahwa program-program bantuan sosial ini kan bukan hanya sekarang, tetapi bantuan reguler yang sudah dianggarkan sejak lama, dan bukan karena pemilu kemudian kita mengabaikan hak-hak rakyat. Ini yang saya kira berbahaya kalau kita melihat segala sesuatu dalam perspektif politis saja. Gitu. Oke, kalau gitu Mas NHS ini gimana caranya bisa sama-sama mengawasi begitu ya, bahwa penyalurannya tetap berjalan, tapi kemudian ini juga tak dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu? Iya, negara ini kan tidak bisa berhenti hanya gara-gara soal event satu-satu gitu ya. Nah, pada saat bersamaan pemilu kan juga agenda yang tidak kalah pentingnya. Saya memberi saran bahwa udahlah penyaluran itu ajak serta itu Bawaslu, jajaran Bawaslu. Kita tahu Bawaslu itu kan sekarang dari hulu sampai ke hilir, dari pusat sampai ke TPS kan sudah ada aparatnya. Diajak aja bersama mereka supaya tepat sasaran, tepat jumlah, tepat peruntukan dan seterusnya. Dan menerima ya, mereka yang menerima adalah orang yang memang sedang memerlukan, karena makin tertekan ya kapasitas daya beli masyarakat di ranah paling bawah terutama, dan saya kira hanya mungkin ya, daripada jatuh kepada tengkulak, kepada rentenir gitu, akan jatuh kepada kemiskinan. Nah disitulah, tetapi memang fungsi elektoral juga tidak boleh berhenti. Saya setuju dengan Kang Aceh dan Pak Guntur bahwa memang harus paling gampang kan pengawasan embedded gitu ya, yang menempel gitu ya, begitu.
Jadi negara tidak boleh berhenti bekerja, melayani rakyatnya, saat bersamaan pemilu juga tidak boleh berhenti dan tercederai disintegritasnya. Dan saya kira menurut saya, kami juga pernah melakukan pada zaman saya ketua Bawaslu ya, mendampingi mereka gitu. Dan kita dikasih data, mana saja kita dampingi gitu. Dan ya sama-sama penting, Cindai. Tapi memang kalau dipolitisasi memang agak menyakitkan karena itu adalah semua orang punya kontribusi pajak rakyat. Dan satu menurut saya adalah embedded pengawasan saja. Oke, kalau dua-duanya setuju, Kang Aceh dan juga Bang Guntur untuk tetap dilanjutkan begitu. Nah, bagaimana caranya juga untuk tadi ya mengawasi agar penyalurannya juga tidak dipolitisasi nih jelang Pilpres? Singkat aja Kang Aceh dulu deh. Ya, saya kira masyarakat berhak ya untuk mengawasi ini bahwa ini adalah program pemerintah dan saya kira prosesnya pun juga bisa dilakukan pengawasan di DPR dan saya kira di DPR juga kan bukan hanya partai pendukung pasangan salah satu capres, tetapi juga siapapun semua baik yang selama ini pendukung pemerintah maupun oposisi juga bisa melakukan pengawasan dan masyarakat sendiri termasuk juga saya kira penyelenggara pemilu seperti Bawaslu bisa terlibat di dalam proses penyaluran bantuan ini apakah mengandung politisasi atau tidak begitu. Oke, pengawasannya Bang Guntur. Ya, tadi usul menarik juga bahwa dilibatkan Bawaslu. Seandainya di situ memang ada unsur-unsur bisa dipolitisasi ya. Tapi saat ini kan masyarakat kita juga sudah sama-sama cerdas ya. Apabila ada yang melakukan politisasi itu akan mudah sekali ditemukan, akan mudah sekali dilaporkan karena mata ada di mana-mana, telinga ada di mana-mana dan juga bukti itu bisa dipakai dan bisa dilakukan pembuktian. Dan kita harap jangan dipolitisasi memang penyerahan bansos tersebut. Baik, terima kasih Bang Guntur Romli, Kang Aceh Hasan Syazili dan juga Pak Nur Hidayat atau Mas Nur Hidayat. Sehat selalu semuanya Bapak-bapak, kita ketemu lagi di lain kesempatan.